Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memberikan kita kekuatan, kesehatan, dan telah menyertai kehidupan kita. Biarlah kita selalu bersemangat pada pagi hari ini. Dan kita bersama-sama berjumpa dengan saya Pendeta Indriana dalam acara Ragi tanggal 4 Maret 2021 pada hari Kamis dengan renungan dari kitab Keluaran pasal 19 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Dengan perikop Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan sorga, pimpin mulut lidah hati pikiran hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu pada pagi hari ini yang akan kami dengar dan kami saksikan ya Tuhan, boleh sungguh-sungguh kami lakukan dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami percaya semua sidang jemaat-Mu yang mendengarkan dan menyambut firman-Mu ini ya Tuhan, mereka dikuatkan dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sedia mendengarkan firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Kita bersama-sama buka firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 19 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Dengan perikop Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai, tema harta kesayanganku. Saya akan bacakan ayat yang kelima saja. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Amin. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Salam. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada masa pandemi ini banyak orang kehilangan pekerjaan atau mata pencarian. Tetapi dengan hikmat, dengan akal budi yang Tuhan berikan, sebagian orang tidak ingin hidup di dalam keputusasaan. Mereka dengan inisiatif, dengan kreatif, mereka membuat tanaman-tanaman dan dari yang murah sampai yang sangat mahal. Tentu saja di antara bunga-bunga atau tanaman yang mereka tanam itu, yang mana yang paling mereka sayang? Tentu saja yang punya nilai tinggi, yang memiliki nilai harga yang sangat mahal. Semuanya memang Allah perhatikan, tetapi yang sangat diperhatikan ialah yang mempunyai nilai harga yang sangat mahal. Dipelihara sedemikian rupa, disiram, dipupuk, bahkan dibersihkan daun-daunnya dari debu. Pasti orang tersebut akan fokus kepada nilai yang sangat mahal, bunga atau tanaman yang mempunyai nilai tinggi. Demikian pula kehidupan kita manusia. Di dunia ini banyak sekali suku-suku bangsa.
Tetapi ada satu suku bangsa yang begitu disayangi oleh Tuhan, yang sangat diperhatikan oleh Tuhan, yang sangat diperdulikan oleh Tuhan, yang sangat dipelihara oleh Tuhan, yaitu bangsa Israel. Kita melihat sejarah bagaimana Allah menuntun bangsa Israel keluar dari negeri Mesir menuju ke negeri perjanjian, ke Kanaan. Ketika di padang gurun Sinai, di situ Allah menampakkan dirinya kepada Musa. Karena Allah memerintahkan supaya Musa memimpin bangsa Israel menuju ke negeri Kanaan. Tetapi ketika berada di padang gurun, apa yang terjadi di situ? Bangsa Israel ini bangsa yang menjadi harta kesayangan Tuhan. Justru sebaliknya, ketika Musa naik ke Gunung Sinai untuk berjumpa dan bertemu dengan Allah dan untuk menerima hukum atau perintah Allah, yang dilakukan oleh bangsa Israel ialah mereka membuat patung lembu emas sebagai Tuhan yang disembah oleh mereka. Karena itu membuat kecemburuan Allah. Yang tadinya mereka mempunyai nilai tinggi di hadapan Allah, menjadi harta yang sangat disayangi oleh Allah. Justru sebaliknya, Allah menghukum mereka atas kekerasan hati mereka, atas pemberontakan mereka. Mereka seperti padang gurun yang gersang, tanah yang tandus, yang kering. Mereka tidak mengerti akan rencana Allah. Mereka tidak melihat bagaimana kuasa Allah yang sudah menuntun kehidupan mereka. Dan bahkan diibaratkan mereka diletakkan di atas seekor raja wali, supaya burung itu terbang dan menghantar mereka ke tujuannya dengan baik. Tetapi apa yang dilakukan oleh bangsa Israel ini? Mereka melawan. Mereka tidak mengindahkan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Karena itu Allah menghukum mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai bangsa kesayangan Tuhan, seharusnya bangsa Israel melakukan 4 hal, yaitu mereka harus sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Mereka harus sungguh-sungguh mendengarkan perkataan Tuhan, perintah Tuhan. Yang kedua, mereka harus sungguh-sungguh berpegang pada perjanjian Allah yang diucapkan oleh Allah kepada mereka. Bagaimana Allah memberkati kehidupan mereka. Bagaimana Allah membuat mereka menjadi bangsa yang besar, beranak cucu dan bertambah banyak. Bagaimana Allah sudah mengikat janji kepada mereka.
tidak akan menghukum mereka selama mereka taat kepada firman Tuhan, kepada perintah Tuhan, kepada hukum-hukum Tuhan. Yang ketiga, Allah menghendaki supaya mereka menjadi bangsa yang kudus, bangsa yang menjadi milik Allah, bangsa yang menjadi kepunyaan Allah, bangsa yang harus dapat menata hati dan hidup sebagai tempat yang layak bagi Tuhan di dalam kehidupan mereka. Allah mau mereka menata kehidupan mereka sesuai dengan rencana Allah, sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka harus melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Mereka harus menjauhi dari ilah-ilah lain, dari berhala-berhala, dari para dewa-dewa, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi di sini mereka justru melihat bahwa patung yang mereka buat itu menjadi Allah, menjadi istimewa di dalam kehidupan mereka dibandingkan dengan Allah yang hidup, Allah yang telah membentuk mereka, Allah yang sayang kepada mereka. Mereka tidak pedulikan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yang keempat, Allah mau mereka menjadi pelaku firman. Menjadi pelaku firman, bukan hanya mereka mendengar atau ketika mereka memerlukan Tuhan, mereka baru datang kepada Tuhan. Bukan itu yang Tuhan mau. Tetapi Tuhan mau apa yang mereka dengarkan dari perkataan Tuhan, firman Tuhan itu mereka simpan dalam hati mereka, mereka materaikan dalam kehidupan mereka, dan mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, 4 hal inilah yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan bangsa Israel. Karena ketegaran hati mereka, karena kekerasan hati mereka, Allah memperhatikan nilai-nilai yang rendah untuk menjadi nilai yang tinggi di hadapan Tuhan, yaitu bangsa-bangsa yang lain. Termasuk kita dijadikan oleh Allah harta kesayangan Allah yang mempunyai nilai yang tinggi, yang mempunyai harga yang mahal di hadapan Tuhan. Selain daripada bangsa Israel, setiap orang yang percaya dan menjadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan, Allah peduli, Allah sangat sayang kepada. Allah menjadikan kita biji matanya, harta kesayangan, harta yang berharga di hadapannya. Sehingga apapun yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, Tuhan pasti perhatikan. Tuhan pasti dengarkan doa kita. Tuhan pasti tolong kita karena kita percaya Tuhan tidak seperti patung. Tuhan tidak seperti berhala yang punya mata tapi tidak melihat, yang punya telinga tapi tidak mendengar, punya mulut tapi tidak bisa bicara, punya kaki tidak bisa berjalan,
Tetapi Allah tidak demikian. Allah punya mata, Dia mengawasi setiap langkah dan kehidupan orang. Tuhan punya telinga, Dia tahu apa yang diminta, apa yang diserukan, apa yang dimohonkan oleh setiap anak-anaknya kepada. Tuhan juga punya mulut, Dia menjawab melalui firman Tuhan, melalui perkataannya Dia memberikan jawaban. Dan di dalam Dia juga punya tangan untuk menolong kita. Di tengah-tengah pandemi ini, tangan Tuhan selalu terulur untuk menolong kita. Dia pegang tangan kita selama kita setia memegang perjanjian Allah, perkataan Allah dalam kehidupan kita. Biarlah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita diberkati oleh Tuhan. Kita percaya janji Allah senantiasa terwujud dalam kehidupan kita. Dan kita tidak perlu ragukan kasih karunia Allah dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan, yang telah diperdengarkan kepada kami pada pagi hari. Kami yakin dan percaya Tuhan, setiap orang yang percaya, yang sungguh-sungguh mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, yang menyendengkan telinganya kepada perkataan, yang membuka pintu hatinya kepada suara-Mu ya Tuhan, mereka disertai oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan, dan bahkan mereka boleh menjadi harta kesayangan Tuhan yang menjadi ahli waris kerajaan. Terima kasih Bapa di surga, kuduskan kami semua dan tolong kami, tuntun kami Tuhan untuk melakukan setiap firman. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Biarlah setiap perkataan Tuhan ini termaterai dalam hati kita masing-masing. Dan biarlah kita menjadi pelaku-pelaku yang setia akan firman Tuhan. Sampai bertemu kembali dengan saya Pendeta Indriana di waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.